Israel dan Iran adalah dua negara yang nyaris tak pernah berperang secara terbuka, namun secara diam-diam sudah saling menyerang selama puluhan tahun. Mereka tidak bertemu di medan perang yang sama, tapi jejak konflik mereka ada di mana-mana, dari Suriah, Lebanon, Irak, hingga Laut Merah. Ini bukan perang biasa, ini adalah perang bayangan, perang kecerdasan, perang teknologi, dan jika suatu hari meledak secara terbuka, dampaknya tidak akan berhenti di Timur Tengah. Dunia ikut terguncang. Israel adalah negara kecil, luasnya bahkan lebih kecil dari sebagian provinsi di Indonesia. Tapi jangan tertipu oleh ukurannya. Israel memiliki salah satu militer paling modern dan paling berpengalaman di dunia. Wajib militer membuat hampir seluruh warga dewasa Israel memahami perang, bukan dari buku, tapi dari latihan nyata. Angkatan Bersenjata Israel atau IDF dibangun dengan satu doktrin utama. Jika perang pecah, perang itu harus selesai secepat mungkin. Tidak ada ruang untuk konflik berkepanjangan. Di sisi lain, Iran adalah kebalikannya. Wilayahnya luas, penduduknya besar, dan strateginya bukan kecepatan, tapi ketahanan. Iran tidak membangun militernya untuk menang cepat, tapi untuk membuat musuhnya kelelahan. Doktrin Iran sederhana namun mematikan. Jika kami diserang, seluruh kawasan akan ikut terbakar. Dari udara, Israel unggul telak. Angkatan Udara Israel adalah tulang punggung kekuatan militernya. Jet tempur F-35 Israel bukan sekedar pesawat siluman, tapi platform serangan presisi tinggi yang telah dimodifikasi khusus. Israel juga dikenal memiliki kemampuan intelijen udara yang sangat dalam, memungkinkan mereka menyerang target spesifik dengan akurasi ekstrim. Dalam beberapa dekade terakhir, Israel berkali-kali membuktikan satu hal, mereka bisa menyerang siapa saja, di mana saja, tanpa peringatan. Namun, Iran tidak tinggal diam. Iran mungkin tidak memiliki jet siluman secanggih Israel, tapi mereka unggul dalam satu hal yang ditakuti semua militer modern, rudal dan drone. Iran memiliki ribuan rudal balistik dengan jangkauan yang bisa menjangkau seluruh wilayah Israel. Ditambah lagi, armada drone Iran murah, banyak, dan sulit dideteksi telah terbukti efektif di berbagai konflik regional. Jika Israel menyerang, Iran tidak perlu membalas secara langsung dari wilayahnya sendiri. Mereka punya jaringan. Dan inilah titik paling berbahaya dari konflik ini. Iran tidak berperang sendirian. Mereka memiliki apa yang disebut Axis of Resistance, Hizbullah di Lebanon, milisi di Irak dan Suriah, serta kelompok bersenjata di Yaman. Jika perang pecah, Israel tidak hanya menghadapi Iran, tapi juga serangan simultan dari berbagai arah. Hizbullah sendiri diperkirakan memiliki puluhan ribu roket yang diarahkan langsung ke kota-kota Israel. Sistem pertahanan udara Israel seperti Iron Dome memang canggih, tapi tidak diciptakan untuk menghadapi hujan roket tanpa henti dari berbagai front. Di laut, ketegangan tak kalah serius. Iran menguasai Selat Hormuz secara strategis, jalur minyak paling penting di dunia. Jika Iran memutuskan untuk menutup atau mengganggu jalur ini, harga minyak global bisa melonjak drastis hanya dalam hitungan jam. Israel, meskipun memiliki angkatan laut modern, sangat bergantung pada jalur perdagangan global. Konflik laut berarti dampak ekonomi langsung, bukan hanya bagi kedua negara, tapi seluruh dunia. Lalu ada faktor yang jarang dibahas secara terbuka, perang cyber. Israel adalah salah satu negara dengan kemampuan cyber ofensif paling maju di dunia. Serangan digital Israel diyakini pernah melumpuhkan fasilitas strategis Iran tanpa satupun peluru ditembakkan. Namun Iran juga telah mengembangkan unit cyber yang agresif, menargetkan infrastruktur, perbankan, hingga sistem energi. Dalam perang modern, listrik padam bisa sama mematikannya dengan bom. Dan tentu saja, ada isu paling sensitif, nuklir. Israel diyakini memiliki senjata nuklir meski tidak pernah mengakuinya secara resmi. Iran bersikeras bahwa program nuklirnya untuk tujuan sipil, namun kecurigaan dunia internasional tidak pernah hilang. Jika konflik ini berubah menjadi perang eksistensial, perang hidup dan mati, maka semua skenario terburuk terbuka, bukan hanya untuk Israel dan Iran, tapi untuk stabilitas global.
Pertanyaannya sekarang bukan siapa yang lebih kuat secara absolut. Israel unggul dalam teknologi, presisi, dan kecepatan. Iran unggul dalam jumlah, jaringan regional, dan ketahanan jangka panjang. Pertanyaan sebenarnya adalah, siapa yang paling siap membayar harga perang? Jika Israel menyerang lebih dulu, mereka mungkin melumpuhkan target strategis Iran dengan cepat. Tapi balasannya tidak akan satu arah. Jika Iran memulai, mereka mungkin tidak menghancurkan Israel dalam sehari, tapi mereka bisa membuat konflik berlangsung lama dan mahal. Dan dalam dunia geopolitik, perang yang lama seringkali lebih berbahaya daripada perang yang cepat. Satu hal yang pasti, perang Israel versus Iran bukan sekedar konflik dua negara. Ini adalah konflik yang bisa menyeret Amerika Serikat, mengguncang pasar energi, memecah aliansi global, dan mengubah peta kekuatan dunia. Itulah mengapa sampai hari ini, perang ini terus berlangsung, tapi selalu satu langkah sebelum garis merah. Dan mungkin justru disitulah bahaya terbesarnya. Namun ada satu faktor penentu yang sering dilupakan, opini publik dan tekanan internasional. Israel meskipun kuat secara militer, sangat bergantung pada legitimasi global, terutama dukungan politik dan militer dari Amerika Serikat dan sekutunya. Setiap langkah militer besar selalu dihitung bukan hanya dari sisi taktik, tapi juga dari reaksi dunia. Iran, sebaliknya, telah lama hidup di bawah sanksi dan tekanan global. Mereka terbiasa beroperasi dalam keterbatasan, membuat mereka lebih siap secara psikologis untuk konflik berkepanjangan. Dalam perang modern, ketahanan mental dan kemampuan bertahan di bawah tekanan ekonomi seringkali sama pentingnya dengan tank dan jet tempur. Pada akhirnya, konflik Israel versus Iran bukan tentang siapa yang paling kuat di atas kertas, melainkan siapa yang mampu mengendalikan eskalasi. Selama kedua pihak masih memilih perang bayangan, dunia masih berada di zona abu-abu. Tapi jika satu kesalahan kecil terjadi, satu serangan yang terlalu jauh, satu balasan yang terlalu keras, maka konflik ini bisa berubah dari ketegangan regional menjadi krisis global. Dan saat itu terjadi, tidak ada lagi pemenang mutlak. Yang tersisa hanyalah dunia yang harus menanggung konsekuensinya. Ada juga dimensi teknologi yang membuat konflik ini semakin berbahaya. Perang siber dan kecerdasan buatan. Israel dikenal sebagai salah satu negara dengan kemampuan cyber warfare paling maju di dunia. Mampu melumpuhkan sistem radar, jaringan listrik, hingga komunikasi musuh tanpa satu peluru pun ditembakkan. Iran tidak kalah. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka dituduh berada di balik serangan siber terhadap infrastruktur penting di Timur Tengah dan bahkan Eropa. Jika konflik terbuka pecah, medan perang pertama mungkin bukan langit atau darat, melainkan server, satelit, dan sistem kendali otomatis. Perang modern tidak lagi dimulai dengan ledakan, tapi dengan layar yang tiba-tiba gelap. Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah keterlibatan aktor non-negara. Kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran tersebar di berbagai wilayah strategis, menciptakan tekanan multifront bagi Israel. Artinya, konflik tidak harus diumumkan secara resmi untuk benar-benar terjadi. Satu serangan kecil di perbatasan, satu drone tak dikenal, atau satu roket tanpa klaim bisa memicu rangkaian balasan yang sulit dihentikan. Inilah alasan mengapa banyak analis menyebut konflik Israel-Iran sebagai bom waktu geopolitik. Ia berdetak pelan, nyaris tak terdengar, tapi semua pihak tahu bahwa jika meledak, dampaknya tidak akan terbatas pada dua negara saja.